Puji Tuhan, kita masuk ke FKKP yang baru. Judul besarnya menjadi bejana untuk maksud yang mulia. Manusia kepunyaan Allah yang diperlengkapi sepenuhnya melalui dikuatkan dalam kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus untuk sepenuhnya merampungkan ministri kita dalam ministri unik ekonomi Allah. Ya, kita akan membicarakan perkara ekonomi Allah pagi ini, tetapi kita harus ingat frase terakhir dari judul ini, yaitu untuk sepenuhnya merampungkan ministri kita dalam ministri unik ekonomi Allah. Jadi sasarannya ke sana ya. Melalui pelajaran kita yang baru, sasarannya adalah agar kita semua yang mempelajari, menikmati FKKP ini adalah menunaikan ministri kita. Ya. Jangan hanya menjadi orang-orang Kristen yang tahu kebenaran saja. Ya, tahu kebenaran tentang ekonomi Allah, mengerti apa itu ekonomi Allah. Tetapi buat apa semua itu kalau kita tidak menunaikan ministri kita? Buat apa kita berpenyegaran pagi, berjeri lelah, bangun pagi, menikmati kebenaran, hal-hal yang tinggi, dalam, luar biasa. Buat apa kalau kita tidak berfungsi bagi kepentingan Allah, bagi ekonomi Allah? Buat apa kalau kita tidak menunaikan ministri kita? Buat apa kalau sekedar jadi penonton, pendengar? Nah, itu beban daripada FKKP kita hari ini. Ya, puji Tuhan. Jadi hari ini kita akan melihat poin-poin dalam hari pertama dan hari yang kedua ya. Kalau mau dibagikan semuanya terlalu kaya, terlalu banyak, terlalu limpah. Ya, jadi kita hanya bisa membagi kenikmatan, hal-hal yang kita nikmati. Ya, saya mengajak kita melihat ayat yang kita doa bacakan kemarin ya, di hari pertama. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka apa? Jangan mengajarkan ajaran lain. Ya, ini 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. Paulus secara khusus dan tegas berpesan kepada Timotius untuk menasehatkan kepada orang-orang tertentu. Siapakah orang-orang tertentu ini? Orang-orang tertentu ini adalah para pengajar-pengajar Alkitab.
mereka yang lebih banyak berbicara di depan jemaat, mengajar jemaat. Inilah orang-orang tertentu. Paulus minta Timotius menasehati mereka supaya apa? Jangan mengajarkan ajaran lain. Hanya ada satu ajaran. Pengajaran para rasul. Ya, hanya ada satu pengajaran, yakni pengajaran para rasul. Jangan mengajarkan ajaran-ajaran yang bukan pengajaran para rasul. Ya, nanti di Yerusalem baru batu fondasinya itu ada 12 ditulis, setiap batu ditulisin nama ke-12 rasul. Artinya pengajaran para rasul ini adalah fondasi. Jangan mengajarkan ajaran yang lain. Ya, mereka mengajarkan ajaran yang lain. Paulus menilai mereka mengajarkan ajaran yang lain. Itulah sebabnya Paulus berpesan kepada Timotius untuk mengingatkan, menasehatkan mereka. Mereka ini ya tidak mengajarkan ajaran para rasul. Itu karena mereka sibuk dengan apa? Dongeng. Sibuk dengan dongeng. Dengan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka. Kalau ajaran Alkitab tidak berdasarkan pengajaran para rasul, maka itu hanya akan menghasilkan angan-angan belaka. Angan-angan itu sesuatu yang baik untuk dibicarakan, sesuatu hal-hal yang baik, ya bukan hal-hal yang jahat, tetapi ya hanya angan-angan gitu, nggak ada realitas, angan-angan aja. Nah, filsafat tuh seperti itu, ajaran tentang kebaikan, kebudayaan. Ya, doktrin-doktrin moralitas, semua itu filsafat. Ya itu hanya angan-angan gitu. Nggak bisa dilaksanakan. Nggak bisa dilaksanakan. Jadi disinilah situasinya, sehingga Paulus berpesan kepada Timotius, nasihati mereka, jangan mengajarkan ajaran lain. Ya. Nah, di frase terakhir itu ada frase dan bukan tata hidup keselamatan. Tata hidup keselamatan itu teks Yunaninya oikonomia atau ekonomi Allah kalau di Indonesia kan. Jadi kalau kita mau baca ayat ini ya saudara-saudari, bacanya begini ya, jangan mengajarkan ajaran lain yang bukan tata hidup keselamatan gitu. Yang tadi sibuk dengan dongeng, silsilah, angan-angan itu diloncat supaya jadi jelas. Jadi cara bacanya itu ayat ini tuh begini ya.
jangan mengajarkan ajaran lain yang bukan tata hidup keselamatan. Nah, itu jadi jelas kan. Jadi yang bukan tata hidup keselamatan itu adalah ajaran lain. Dan ajaran lain ini itu hanya akan menghasilkan angan-angan, nggak dapat dilaksanakan, menyimpangkan kita dari ekonomi Allah. Nah, sekarang kita ganti frase tata hidup keselamatan dengan ekonomi Allah ya. Bacanya seperti ini. Jangan mengajarkan ajaran lain yang bukan ekonomi Allah. Wah, jelas ini. Harus bisa melihat beban Paulus di sini ya. Jadi saat itu Paulus melihat pengajar-pengajar Alkitab dalam gereja itu mengajarkan ajaran lain. Mereka memang pakai Alkitab, tetapi menjadi ajaran lain karena mereka sama sekali tidak mengajarkan ekonomi Allah. Gitu. Jadi saudara-saudari, sebuah pengajaran Alkitab kalau tidak mengajarkan ekonomi Allah, maka ajaran Alkitab itu menjadi ajaran lain. Saya harus memberi sebuah gambaran, supaya lebih jelas nih bagi saudara-saudari. Yang dimaksud ajaran lain itu apa? Ingat ya, ajaran lain di sini itu adalah ajaran dari Alkitab ya. Konteksnya itu bukan ajaran dari kepercayaan lain, tetapi ajaran Kristen yang menggunakan Alkitab, tetapi tidak mengajarkan ekonomi Allah, yaitu tata hidup keselamatan kalau di LAI. Kalau tidak mengajarkan ekonomi Allah, maka walaupun berasal dari Alkitab, bersumber dari Alkitab, bahkan Alkitabiah gitu ya. Bahkan sangat Alkitabiah gitu. Tetapi tidak mengajarkan ekonomi Allah. Luar biasa ya. Pernah nggak saudara-saudari berpikir ajaran yang Alkitabiah bisa tidak mengajarkan ekonomi Allah? Hasilnya, ajaran-ajaran yang Alkitabiah itu menjadi ajaran lain. Dan inilah yang Paulus sangat sedihkan. Beban Paulus begitu berat sehingga dia berpesan, Timotius, ingatkan itu orang-orang tertentu itu. Jangan mengajarkan ajaran lain yang bukan ekonomi Allah. Itulah maksud dari 1 Timotius 1 ayat 3 dan 4. Nah, seperti apa sih ajaran lain itu, saudara-saudari? Ya, saya harus beri gambaran. Kita tahu ya, bahwa yang Allah inginkan, yang Allah rencanakan, Allah dambakan adalah rumahnya. Tapi rumahnya ini adalah bukan rumah yang mati, tetapi rumah yang disusun oleh bejana-bejana, batu-batu hidup. Jadi ajaran ekonomi Allah ya adalah ajaran ya,
tentang perkara rumah Allah yang hidup ini. Ini maksud saya ingin kasih gambaran tentang sebuah rumah. Ya tentu ekonomi Allah adalah rencana Allah menyalurkan dirinya ke dalam manusia supaya dia memiliki rumah, itu kan. Dan rumah ini adalah rumah yang diisi oleh dirinya sendiri. Antara rumah dengan dia itu menyatu. Tidak seperti rumah yang kita tinggal. Rumah itu benda mati, kita ada di dalam benda mati. Bukan seperti itu. Rumah Allah itu adalah kita, makhluk hidup. Dan dia dengan rumahnya menjadi satu. Nah, coba saya gambarkan, misalnya saudara-saudari ingin membangun sebuah rumah. Lalu saudara-saudari kumpulkan, mungkin ada banyak tim ya, untuk membangun rumah. Ada tim perkayuan, ada tim pembesian, ada tim perlistrikan, juga ada tim interior, furniture, ada tim juga yang mungkin untuk khusus bagian pintu dan jendela. Masing-masing punya tugasnya masing-masing ya. Tetapi intinya ya, ekonomi Allah itu adalah membangun sebuah rumah gitu. Itu seperti Anda ingin membangun sebuah rumah. Inilah ekonomi Allah. Namun yang terjadi di dalam pembangunan rumah itu adalah perpecahan antar tim gitu. Masing-masing tim hanya fokus kepada urusannya masing-masing. Misalnya tim perkayuan, dia merasa paling hebat sehingga tidak mengapresiasi saudara-saudara lain yang ada di tim pembesian umpamanya, atau yang ada di tim perlistrikan. Ya, tim perkayuan ini merasa lebih hebat. Dia hanya mementingkan masalah perkayuan. Dia tidak mau peduli kepada tim lain. Ya memang entah itu kayu, listrik, ataupun besi misalnya, untuk membangun rumah itu kan hal-hal yang tepat, hal-hal yang benar. Untuk membangun sebuah rumah tuh memerlukan semua itu. Perlu kayu, perlu perlistrikan, perlu kaca, perlu pembesian. Ya, semua itu tepat, itu hal-hal yang tepat gitu. Tetapi kalau masing-masing tim ini hanya peduli dan mementingkan urusannya masing-masing, ya, mungkin pembimbing di tim kayu ini mengajarkan mengenai perkayuan gitu ya. Tetapi hanya di sana, dia tidak ada koordinasi dengan pembesian, perlistrikan, dan lain-lain. Ya berjalan masing-masing gitu, dengan fokusnya masing-masing. Jadi nggak rumahnya? Ya berantakan. Anda sebagai seseorang yang menginginkan sebuah rumah pasti marah melihat kondisi tim yang terpecah belah semacam itu. Seharusnya kan mereka itu bersatu. Ya harus bekerja sama, terjalin koordinasi. Ya karena saya orang proyek ya, seringkali
bekerja di proyek-proyek macam itu, kalau antar tim itu bertengkar, pusing itu. Bisa mandek proyeknya itu. Nggak ada kerjasama, nggak ada koordinasi yang terjalin baik. Nah, itulah kondisinya sekarang ini di kekristenan, saudara-saudari. Allah tuh menginginkan sebuah rumah, tetapi setiap pengajar-pengajar Alkitab itu punya bebannya masing-masing, gitu, saudara-saudari. Semuanya dari Alkitab, semuanya tepat, semuanya benar, semuanya Alkitabiah, gitu. Tetapi ketika mereka mengajarkan Alkitab, tidak ada beban untuk membangun rumah. Yang ada itu hanya seperti tadi, beban untuk menghasilkan kayu yang baik, beban untuk menghasilkan besi yang baik, beban untuk bagaimana perlistrikan supaya baik. Tetapi ketika mereka bekerja itu tidak ada beban untuk membangun sebuah rumah. Itu tidak ada. Tidak ada beban yang sama dengan sang pemilik. Sang pemilik tuh inginnya sebuah rumah, bukan ingin listrik, bukan ingin kayu, bukan ingin batu, bukan ingin pintu. Buat apa benda-benda itu kalau terpisah-pisah? Tidak menjadi satu rumah. Itulah kondisi kekristenan hari ini. Allah tuh memiliki ekonominya. Ya. Yaitu sebuah tubuh, satu tubuh. Ya. Tubuh di sini tuh ada banyak anggota, ada banyak fungsi. Tetapi harus berkoordinasi menjadi satu. Disatukan oleh apa? Disatukan oleh hayat, saudara-saudari. Inilah beban Allah. Tetapi masing-masing pengajar punya concern-nya masing-masing, punya bebannya masing-masing. Ada yang hanya memberitakan mengenai kasih karunia. Wah, dia beritakan perkara kasih karunia. Dia ajarkan perkara kasih karunia, betapa Allah itu begitu baik, kebaikan Allah, kasih Allah. Itu Alkitabiah. Tetapi ketika mereka mengajarkan ajaran-ajaran ini, di dalam beban hati mereka tidak ada itu yang namanya pembangunan tubuh Kristus, itu tidak ada. Yang ada itu ya hanya perkara kasih karunia Allah, Allah penuh kasih. Sehingga akhirnya melenceng, walaupun Alkitabiah. Tetapi karena sasarannya bukan ekonomi Allah, bukan pembangunan tubuh Kristus. Sasarannya itu ya kasih karunia itu sendiri menjadi sasaran. Kan tidak mencapai sasaran. Ya. Ada juga orang mungkin mengajarkan tentang perkara bagaimana memuji dan menyembah Tuhan. Allah itu agung, kita harus memuji Dia, kita harus menyembah Dia. Ini Alkitabiah kan. Tetapi ketika mereka mengajarkan cara memuji Tuhan bagaimana, cara menyembah Tuhan bagaimana, ya sasaran mereka itu ya memuji dan menyembah, bukan tubuh Kristus. Itu sama seperti tadi. Ya, para tim itu hanya fokus kepada bidangnya masing-masing. Hanya fokus bagaimana ini menghasilkan lantai yang bagus, bagaimana menghasilkan pintu yang kuat. Tetapi nggak ada pemikiran dan beban untuk menghasilkan rumah, nggak ada. Ya pasti marahlah pemilik rumah itu. Demikian juga hari ini Allah begitu. Wah, bagaimana perasaan Allah melihat kekristenan yang terpecah belah. Masing-masing punya doktrinnya masing-masing. Masing-masing punya beban sendiri-sendiri, gitu. Bahkan salah satu dengan sama lain itu saling menjelekan, saling bersaing. Coba bayangkan kalau Anda ingin membangun rumah, tim perkayuan bersaing dengan tim pembesian. Mereka saling menjelekan. Tim pelistrikan bersaing dengan tim perairan, gitu. Persaluran air, ya, mereka bersaing. Kan lucu ini. Itu sama aja seperti tangan bersaing dengan kaki. Ya, coba bayangkan pundak bersaing dengan paha. Kan kacau tubuh Kristus. Kepala itu pusing kalau punya tubuh kayak seperti itu. Inilah kondisi kekristenan hari ini.
penuh dengan apa? Ajaran-ajaran lain. Gitu. Alkitabiah, saudara-saudari, tetapi ajarannya ajaran lain. Allah tuh ingin sebuah rumah, ya. Tetapi masing-masing anggota-anggota tubuh dipecah belah oleh si musuh, sehingga punya bebannya masing-masing, urusannya masing-masing, sasarannya masing-masing. Ada juga yang punya bebannya itu adalah misi visi untuk keluar pulau, memberitakan ke pedalaman, kemana. Tetapi hanya itu sasarannya, gitu. Hanya untuk memberitakan Injil aja udah sasarannya. Sehingga dia mencela orang-orang yang tidak memberitakan Injil, gitu. Ada yang khusus untuk kesembuhan ilahi. Ya itu semua Alkitabiah. Memang mujizat itu ada, tetapi ya hanya di sana. Hanya fokus kepada bebannya masing-masing. Mereka mencela gereja-gereja yang tidak ada kesembuhan ilahi. Mereka berkata, oh nggak ada Roh Kudusnya. Gitu. Ada yang sangat mementingkan bahasa roh, sehingga mereka mencela orang-orang yang tidak berbahasa roh. Dan ada juga yang melihat perkara bahasa roh itu bukan hal yang terpenting, sehingga mereka mencela orang-orang yang berbahasa roh. Walah, kacau. Semua punya bebannya masing-masing. Mereka lupa bahwa tujuan Allah adalah membangun sebuah rumah. Rumah ini adalah tubuhnya sendiri. Dan kita pelajarilah sendiri. Caranya itu harus melalui penyaluran hayat. Itu saudara-saudari belajar. Saya tidak membahas perkara penyaluran hayat di sini. Ya, beban saya pagi ini adalah ingin memperlihatkan kepada kita semua tentang apa yang dimaksud dengan ajaran lain. Hati-hati, kita pun juga kalau misalnya hanya mementingkan atau fokus kepada menyeru dan doa baca, dan itulah sasaran kita. Membuat orang-orang menyeru, membuat orang-orang doa baca. Bagaimana caranya kita ber-SPR. Lalu kita mengkritik yang lain, seolah-olah yang lain itu lebih jelek karena bukan seperti SPR kita. Itu udah salah sasaran, saudara-saudari. Kita ini bukan untuk hal-hal yang seperti itu. Tujuan besarnya yang harus kita jelas-jelas memenuhi hati kita. Tujuan besarnya itu adalah Allah ingin tubuh Kristus terbangun. Oleh karena itu kita harus berlapang dada menerima semua orang Kristen yang masih belum paham, belum mengerti, kita terima. Semuanya itu adalah bahan-bahan bangunan untuk dibangun dalam tubuh Kristus. Kita bukan untuk doktrin pemulihan Tuhan. Kita bukan untuk perkara doa baca. Kita bukan untuk perkara menyeru nama Tuhan. Jangan disimpangkan. Kita juga bukan untuk perkara masalah kerajaan 1000 tahun. Kita punya pelajaran roh, jiwa, dan tubuh. Bagaimana 3 bagian manusia ini ada. Itu semua adalah kebenaran-kebenaran. Tetapi kita bukan untuk kebenaran-kebenaran itu. Kita adalah untuk ekonomi Allah, untuk tubuh Kristus, untuk keesaan tubuh tuh Kristus. Caranya dengan penyaluran hayat dan sebagainya. Ya, mengenai ekonomi Allah ini sendiri, saudara-saudari harus sungguh-sungguh mempelajarinya. Ya, kalau yang kita disingkat itu ya ekonomi Allah itu adalah Allah menyalurkan dirinya sendiri ke dalam manusia. Ya, supaya manusia ini bisa menjadi tubuhnya. Efesus 1 ayat 23. Gereja, tubuhnya adalah kepenuhan dia. Jadi kepenuhan dia inilah hasil dari penyaluran dirinya. Ya, inilah visi ekonomi Allah. Kemudian juga tentang gereja. Gereja itu seperti apa? Kita harus tahu. Sehingga kita bisa menerima semua anggota-anggota tubuh. Kita menjadi orang-orang yang berdiri di tumpuan yang tepat dan sebagainya. Ya, jadi ini yang saya bagikan ini masih di seputar hari pertama, saudara-saudari. Beban saya cukup kuat untuk perkara yang di hari pertama ini.
Nah, yang di hari kedua, saudara-saudari, ya, semua yang tadi disampaikan mengenai ekonomi Allah, ya, itu memiliki satu sarana vital. Tanpa sarana yang vital ini, ekonomi Allah itu tidak akan terwujud. Apakah sarana vital ini? Itu adalah roh manusia. Tanpa roh manusia, ekonomi Allah tidak dapat terlaksana. Itulah kaitannya hari pertama dengan hari kedua. Itu Zakaria 12 ayat 1, ayat yang sangat luar biasa, saudara-saudari. Ya. Tadi kita doa bacakan kan? Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, meletakkan dasar bumi, dan menciptakan roh di dalam diri manusia. Ada 3 item di sini: langit, dasar bumi, dan roh manusia. Ini adalah sesuatu gambaran betapa pentingnya roh manusia. Allah menciptakan bermiliar-miliar benda, ya, banyak yang sangat luar biasa, bahkan bertriliun-triliun tidak terhitung, banyak benda. Tetapi ketika dia berfirman, dia hanya menyebutkan 3 hal saja, yaitu langit, bumi, dan roh manusia. Paling tinggi itu adalah roh manusia. Kenapa? Karena langit itu untuk bumi, ya. Bumi itu, kalau langit untuk bumi, berarti bumi ini lebih tinggi nilainya, ya. Lalu bumi ini untuk siapa? Ya untuk manusia, gitu. Manusia ini lebih tinggi berarti nilainya. Nah, di dalam diri manusia ini secara khusus dikatakan roh manusia. Artinya roh manusia inilah sarana vitalnya, gitu, agar ekonomi Allah dapat terlaksana. Ya, dan akhirnya kita sekarang jadi mengerti judul minggu ini, yaitu hidup di dalam realitas ekonomi Allah. Perkataan realitas ekonomi Allah ini sendiri pun juga kalau kita bahas sungguh luar biasa. Karena banyak yang hanya ekonomi Allah di dalam doktrin, tetapi tidak di dalam realitas. Banyak orang begitu pandai mengatakan, mengajarkan ekonomi Allah, fasih ketika memberitahu doktrin-doktrinnya, kebenarannya, tetapi dalam penghidupan sehari-hari tidak ada realitasnya. Sebetulnya realitas ekonomi Allah itu apa? Hidup di dalam realitas ekonomi Allah itu apa? Melatih roh, saudara-saudari. Mungkin saudara-saudari bertanya, kenapa demikian? Nggak usah dulu bertanya, ya. Kita perlu pembahasan yang banyak, masalahnya waktunya nggak ada untuk penjelasan. Tetapi saya beritahukan saudara-saudari, hidup dalam realitas ekonomi kekal Allah adalah melatih roh. Jika Anda tidak melatih roh, betapa tingginya pun pengetahuan Anda tidak berada di dalam realitas ekonomi Allah. Haleluya, masih ada waktu. Saudara-saudari, sebetulnya bebannya masih banyak, tetapi saudara-saudari harus berbagi nikmat. Silahkan, amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus, silahkan manfaatkan waktu. Langsung open mic menjadi yang pertama, amin. Haleluya, Tuhan Yesus, amin. Mari. Ya, seberapa banyak pun yang saudara-saudari miliki, bagikan. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Allah ingin rumah saudara-saudari
rumah yang hidup, rumah yang menyatu dengan Dia. Ya, rumah ini adalah satu organisme. Ya, Allah itu seperti Allah yang berumah di dalam sebuah pohon anggur. Pohon anggur ini sebetulnya satu rumah. Silakan open mic ya. Pohon anggur ini tuh sebetulnya satu rumah Allah. Digambarkan dengan pohon anggur. Allah tuh sebetulnya berdiam di pohon anggur. Dan kita sebagai ranting-rantingnya. Rumah ini seperti itu. Rumah yang hidup. Organisme Allah Tritunggal. Ya, rumah ini juga digambarkan dengan tubuhnya sendiri. Bagaimana kepala memiliki tubuh. Ya. Seperti kepala memiliki rumah gitu. Dan rumahnya ini tubuhnya. Tubuh saya adalah kepenuhan saya. Demikian juga tubuh Kristus adalah kepenuhan sang kepala, Kristus. Itu gambaran dari sebuah rumah. Ketika kita belajar Alkitab, apapun ajarannya, kita harus punya visi ini. Terkoneksi dengan visi ini. Jangan seperti pengajar-pengajar ajaran lain. Ya, mengajarkan hal-hal, perkara-perkara, tapi tidak ada kaitannya dengan ekonomi Allah. Yaitu penyaluran Allah. Oh Tuhan, silakan saudari. Amin, puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ya mengucap syukur kepada Tuhan ya, oleh karena belas kasihannya hari ini kita ada di dalam kebenaran yang dipulihkan. Ya, kita bukan untuk baca, bukan untuk cara bersidang SPR atau untuk perkara menyuruh nama Tuhan. Tapi pokok penting yang dipulihkan Tuhan hari ini adalah kita semuanya bagi pembangunan tubuh Kristus di dalam roh ya saudari. Ini perkara roh ini jadi sangat penting, menjadi inti dalam penghidupan kita melayani Tuhan. Hari ini ekonomi Allah adalah Allah ingin menyalurkan dirinya sendiri. Allah yang bagaimana? Allah yang sudah rampung melalui proses inkarnasi kehidupan insani di bumi. Oh Tuhan Yesus ya, yang menempuh kehidupan di bumi ini dengan keilahiannya, bukan dengan insaninya. Ini adalah penyaluran Allah yang pertama di atas muka bumi ini di dalam Yesus ya, yang menempuh penghidupan yang menderita, tersalib, mati, bangkit, naik. Nah, itu yang harus disalurkan kepada setiap orang percaya untuk pembangunan tubuhnya. Tanpa ajaran ini ya, tanpa ada pengajaran seperti ini ya, Allah Tritunggal sudah melalui proses yang demikian tersalur ke dalam kita ya, itu adalah ajaran yang lain, ajaran yang menyimpang ekonomi Allah, yaitu sasaran Allah untuk pembangunnya. Hari ini kita perlu terus dikuatkan ya di dalam kebenaran saudari, agar kita tidak tersimpang lagi oleh macam-macam pengajaran yang sebenarnya sumbernya dari pohon pengetahuan atau iblis, supaya kita terjaga dari kita ya perlu setiap hari berpaling ke dalam Tuhan, mendapatkan visi, mendapatkan wahyu, mendapatkan terang kebenaran yang sejati, sehingga selera kita sudah tidak seperti dulu lagi. Ini akan membuat kita peka saudari ya, ketika kita terus-menerus menerima infusi ya, saluran Allah demikian ya, terhadap berita-berita yang menyimpang, yang bukan ekonomi Allah. Kita ada perasaan di dalam kita, oh ini tidak sesuai dengan kebenaran Allah ya, tidak sesuai dengan ekonomi Allah. Maka dengan demikian kita terjaga terhadap visi atau ministry perjanjian baru hari ini, yaitu pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Masih ada waktu, silahkan saudara-saudari lain. Amin. Tuhan Yesus. Ya, silahkan saudaraku. Amin. Ya, melalui apa yang diministrikan pada pagi hari ini, ya kita dibawa untuk
melihat pada hal yang tidak unsur-unsur pembentuk ya, tetapi unsur-unsur pembentuk yang menyatu, yang sebagaimana mestinya di dalam hasrat hati Tuhan ya. Ketika kita melihat di dalam perumpamaan apa yang menjadi hasrat hati Tuhan adalah seumpama sebuah bangunan rumah ya, yang terdiri dari banyak komponen ya, ada lantai, jendela, pintu, listrik, bagian air dan sebagainya ya. Hari ini memang situasi di dalam apa yang menjadi tubuh Kristus itu berada dalam pola hidup yang sungguh hanya dalam komponen per komponen ya wawasannya. Bahkan komponen per komponen ini ada sikut menyikut dan berperang, dan ada kepentingan sendiri ya. Dan apa yang digambarkan seandainya Allah itu menghendaki satu rumah yang berwujud seperti itu, dikehendakinya dengan suatu komponen yang ada di dalam satu perasaan yang sama dengan perasaan sang pemilik rumah itu sendiri ya. Satu sisi Allah sudah menyalurkan dirinya, tetapi di sisi lain kita melihat bahwa dalam perkara apa yang kita dengar pada pagi hari ini, bahwa anggota-anggota tubuh itu yang diwakili dengan komponen-komponen ini tidak hidup oleh apa yang menjadi visi, misi, dan diri daripada pemilik rumah itu sendiri ya. Allah sudah menyalurkan dirinya kepada setiap kaum beriman, dan di sini ada dalam tema besar dikatakan merampungkan ministry kita. Ada pendekatan ministry kita, artinya di sini adalah ministry pemulihan Tuhan ya, dalam ministry unik ekonomi Allah. Dan memang sejauh yang saya pahami, pemberitaan tentang ekonomi Allah hanya ada di dalam pemulihan Tuhan, dengan satu jalan untuk pencapaiannya, yaitu yang kita lihat melalui penyaluran diri Allah dan melalui pekerjaan hayat Allah di dalam diri kita. Ini hanya satu-satunya jalan untuk merampungkan ekonomi Allah ya, yang tidak terministrikan di luar pemulihan Tuhan ya. Jadi yang pertama-tama tadi saudari depan sudah juga mengambil sebagian kesimpulan dari apa yang sudah saudara Diki sampaikan ya, bahwa walaupun kita sudah mengerjakan beberapa bagian dengan tepat ya, mungkin bertekun di dalam mempelajari Alkitab ya, mendapatkan kebenaran-kebenaran, mendoa bacakan firman ya, dan mengerjakan segala sesuatu, tetapi yang perlu kita sadari memang adalah hasrat hati Tuhan akan satu bangunan yang dia menjadi hasrat utamanya ya, yaitu tubuhnya, yaitu gereja. Dan di manakah gereja itu yang terwujud dalam wujud apa yang menjadi hasratnya, yaitu ada di dalam keesaan di antara seluruh anggota tubuhnya. Kita dapatkan hal ini hanya diajarkan di dalam pemulihan Tuhan ya, diministrikan di dalam pemulihan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, selamatkan kami Tuhan. Amin. Oh, dari ajaran-ajaran lain, Ya, Tuhan. dari konsepsi ajaran-ajaran lain.
Amin. yang tidak berkaitan dengan ekonomimu Tuhan. Amin. Biarlah visi kami, pergerakan kami, perilaku kami, pembicaraan kami dikendalikan oleh ekonomi Allah. Amin. Tuhan, kami harus memiliki kebenaran tentang ekonomi Allah. Amin. Tetapi Tuhan, kami tidak puas hanya di sana. Ya Tuhan. Tuhan, bawalah kami masuk ke dalam realitas ekonomi Allah. Amin. Yaitu kami sendiri harus benar-benar dan sungguh-sungguh melatih roh kami Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, ajarkan kami melihat pentingnya melatih roh kami Amin. dalam kaitannya dengan ekonomi Allah. Amin. Sesungguhnya melatih roh adalah satu kehidupan di dalam realitas ekonomi Allah. Untuk itu Tuhan, tolong kami menyadari roh kami. Juga tolong saudara-saudari lain Tuhan boleh menyadari bahwa manusia memiliki roh. Amin. Dan roh ini adalah kunci Tuhan untuk kami memasuki realitas ekonomi Allah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembahasan yang terbatas dengan waktu ini. Tetapi Tuhan, Engkau tidak terbatas. Engkau mampu mengajar kepada kami masing-masing lebih jelas lagi untuk perkara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Saya close ya saudara-saudari. Amin. Saudara Mangke. Amin.